teman-teman Ucup, selamat datang di channel aku, Dida Prasetya. Oke teman-teman, hari ini aku akan menyuguhkan sesuatu yang berbeda kepada kalian. Yang biasanya aku itu kan selalu bikin MV reaction atau enggak kadang aku nyanyi gitu ya. Tapi kali ini aku akan memberikan sesuatu yang berbeda untuk kalian. Apa itu? Oke, kali ini konten baru sih, dan aku baru pertama kali melakukan hal ini gitu ya. Jadi kali ini aku akan membuat video dengan konten mereview novel online. Kalian di sini ada yang baca novel online nggak? Kalau ada, biasanya kalian bacanya di mana? Coba komen di bawah. Nah oke teman-teman, kali ini aku akan mereview novel online yang ada di salah satu aplikasi gitu ya. Karena kan aplikasi novel online ini banyak banget ya teman-teman. Nah sekarang aku mau mereview novel yang ada di aplikasi Good Novel. Kalian udah tahu Good Novel belum? Good Novel ini adalah salah satu aplikasi membaca novel online yang berasal dari Singapura dan bisa dikatakan udah mengglobal ya teman-teman. Karena novel-novel yang ada di Good Novel ini tersedia dalam berbagai macam bahasa gitu. Jadi ada novel yang berbahasa Inggris, novel yang berbahasa Filipina, Thailand, Rusia, Prancis, dan juga bahasa Indonesia. Oke teman-teman Ucup, pada kesempatan kali ini aku akan mereview 3 novel bergenre fantasi yang tentunya ada di Good Novel. Sebenarnya genre fantasi di Good Novel ini banyak, cuman untuk kesempatan kali ini dan di video ini aku cuman mau mereview 3 aja ya. Kira-kira novelnya apa saja? Yuk kita langsung bahas, check this out. Novel pertama yang bakal aku bahas dan aku rekomendasikan kepada kalian yaitu novel karya Kak Alia Snitsky. Kebetulan Kak Alia ini kan tulisannya udah banyak banget ya, dan aku juga baca tulisan Kak Alia yang ada di Good Novel. Ini nih judulnya yaitu Reinkarnasi. Kalian ada yang udah baca cerita reinkarnasi belum nih di Good Novel? Oke, jadi cerita reinkarnasi milik Kak Alia ini menceritakan seorang laki-laki yang bernama Fajar Kelana, yang dia itu ingin mempunyai kehidupan yang abadi di dunia ini. Wah, padahal kan di dunia ini gak ada yang abadi ya temen-temen. Yang abadi itu hanyalah kepentingan belaka ya. Next ya. Nah, karena Fajar ini mempunyai cita-cita untuk hidup abadi, pasti itu ada usaha yang harus dia lakukan gitu ya. Jangankan untuk menjadi manusia abadi, kita kayak punya cita-cita kecil aja, itu kan kita ada usaha yang harus kita lakukan ya. Nah, begitupun dengan Fajar, jadi ada usaha atau ritual yang harus dia lakukan. Nah, ritualnya apa ya teman-teman? Jadi, ritual yang harus Fajar lakukan yaitu mencari para gadis ya, perempuan, pasti ya gadis ya perempuan ya, maksudnya gadis perawan yang lahir tepat di malam Jumat Legi. Kalian ada yang lahir di malam Jumat Legi nggak? Hati-hati. Gak bohong-bohong, bercanda ya. Nah, jadi Fajar ini akan menculik para gadis yang lahir di malam Jumat Legi. Kemudian nanti dia akan melakukan ritualnya tepat di malam bulan purnama dan bermandikan cahaya bulan purnama. Ritualnya apa? Ya, ritualnya ini dia akan melakukan sesuatu hal yang tidak-tidak kepada para perempuan itu, dan juga endingnya dia akan membunuh dengan cara menghisap darah habis-habisan. Darah habis-habisan, pokoknya darahnya tuh dihisap gitu sampai habis, sampai akhirnya si orang tersebut atau korbannya tersebut meninggal kayak gitu ya. Jadi itulah ritual yang dilakukan oleh Fajar. Nah, dikisahkan Fajar ini sudah memakan korban sebanyak 98 orang. Jadi sebanyak 98 perempuan yang lahir di malam Jumat Legi itu meninggal dengan kondisi yang mengenaskan. Terus butuh berapa lagi? Nah, untuk menyempurnakan ilmunya, ternyata Fajar ini harus mencari tumbal sebanyak 100 orang. Gadis yang ke-100 itu ternyata memang Fajar udah kayak ngancang-ngancang, oh ya dia gitu, dia yang bakal menyempurnakan ilmuku gitu kan ya. Tapi ternyata usahanya Fajar itu dihalangi oleh tunangan si perempuan atau gadis tersebut. Nah, namanya adalah Pangeran Kamandraka. Nah, Pangeran Kamandraka ini mencoba untuk menghalau atau menggagalkan usahanya Fajar. Nah,
ketika Pangeran Kamandraka ini menggagalkan usahanya Fajar, Fajar tuh kayak bersumpah bahwa dirinya di kemudian hari itu akan kembali dan juga akan melakukan aksinya lagi kayak gitu. Dan ternyata benar saja, berapa ratus tahun kemudian gitu ya, Fajar bereinkarnasi. Ya sesuai dengan namanya, reinkarnasi judulnya. Jadi nanti si Fajar ini akan bereinkarnasi. Kira-kira Fajar bereinkarnasi menjadi siapa? Aku juga nggak tahu. Langsung aja kita baca novel Reinkarnasi dari Kak Aliasnitsky di Good Novel. Oke, novel fantasi kedua yang aku akan rekomendasikan kepada kalian yaitu karyanya Kak Ontelisius yang berjudul The Lunar. Kebetulan ini ada yang komen di Facebook gitu ya pas aku lagi nanya, dan ada yang komen ini dan aku langsung baca. Dan first impressionnya jujur aku tuh gak pernah baca novel vampir ya, jadi kayak novel-novel vampir tuh aku belum pernah baca, dan ini adalah novel vampir yang bertema vampir pertama yang aku baca. Dan first impression aku seru banget ternyata ya, aku suka. Jadi aku merekomendasikan novel ini, novel The Lunar, yang menceritakan seorang vampir perempuan yang dia ini sebenarnya nggak suka ketika dirinya menjadi vampir, atau dia ditakdirkan menjadi vampir. Nah, dikisahkan Selena, si vampir perempuan ini, dia kan tadi aku udah bilang kalau dia tuh nggak suka untuk hidup menjadi seorang vampir gitu. Kayak dia juga nggak suka menjalani kehidupannya menjadi seorang vampir gitu, yang dimana dia itu kayak nggak suka dengan ritual-ritual bertahan hidup ala vampir gitu ya, karena kan agak beda ya bertahan hidup kita sebagai manusia dengan bertahan hidupnya seorang vampir kayak gitu. Dan si Selena ini nggak suka banget, dia tuh kayak nggak suka buat kontak fisik sama manusia sampai melakukan hal-hal intens gitu kan ya, untuk menghilangkan rasa lapar dan juga dahaganya dia. Bahkan dia tuh kayak nggak mau banget yang namanya minum darah manusia, kayak gak suka gelai gitu. Gak suka gelai. Enggak gitu ya. Jadi dia tuh Selena ini nggak suka lah, intinya seperti itu. Tapi tiba-tiba Selena ini berubah, yang tadinya prinsipnya nggak mau melakukan hal-hal yang vampir lakukan gitu. Dia tiba-tiba mulai kayak kepincut dengan manusia gitu. Jadi dia ini tertarik kepada seorang manusia, tentunya laki-laki yang bernama Rain. Dia ini ketemu sama Rain ini di sekolah. Jadi waktu Selena ini masuk sekolah, pertama kali masuk sekolah dia ketemu Rain, dan dia tuh kayak awalnya sih kayak biasa ya, kalau ini tuh kayak apa sih lu gitu kan, tapi lama-lama jadi gitu kayak gitu. Nah, jadi yang aku tangkap tuh si Selena kayak gitu. Jadi awalnya kayak apa sih lo, kesini kayak mulai tertarik sama Rain gitu. Entah apa yang bisa membuat Selena ini tertarik kepada Rain itu sendiri kayak gitu. Dan si Selena ini kayak kepoin Rain gitu loh, sampai pernah tanpa sadar Selena ini tiba-tiba kayak ngikutin Rain gitu. Aku jadi kepo, si Rain ini seganteng apa sih ya, sampai Selena kayak interest gitu sama Rain. Author, coba bagaimana visual Rain? Oke, next. Jadi intinya Selena interest sama si Rain, tapi ternyata gitu ya, usaha dia mendekati Rain itu malah berujung sebuah petaka untuk dirinya dan juga keluarganya. Benar banget, Selena di sini di dunia itu tidak hidup sendiri. Dia bersama dengan keluarga angkatnya, yaitu ada ayah angkatnya yang bernama John dan juga saudara-saudara angkatnya 3 orang, namanya Bianca, Henry dan juga Matt. Dan semuanya itu adalah vampir. Ya, jadi dan 5 vampir kayak gitu yang diceritakan di awal-awal itu. Nah, jadi apa sih petaka yang menghampiri Selena dan juga keluarganya? Aku juga nggak tahu, karena aku jujur ini aku baru baca novel ini beberapa hari lalu dan aku kayak langsung kebut gitu bacanya. Terus aku review juga, jadi aku nggak bisa spill, dan kalaupun aku tahu aku nggak akan nge-spill sih ya. Jadi kalian tinggal langsung cek aja di Good Novel ya ceritanya kayak gimana. Jadi ayo kita sama-sama cari tahu dengan cara membaca novel The Lunar karyanya Kak Ontelisius. Oke guys, kita langsung ke novel terakhir, novel yang ketiga yang bakal aku bahas di video kali ini, yaitu novel karya Kak Cindy Chen yang berjudul Love in the Game. Nah, jadi cerita Love in the Game ini menceritakan seorang perempuan yang bernama Clary Hopkins yang tiba-tiba saja tersedot ke dalam dunia game.
Lah kok bisa masuk ke dalam dunia game? Gimana ceritanya? Nah, jadi ceritanya kayak gini teman-teman. Ceritanya waktu itu si Clary itu bukan nggak sengaja ya. Jadi si Clary ini lagi bersembunyi di sebuah rumah tua karena dia ini lagi dikejar-kejar oleh segerombolan ya, segerombolan laki-laki yang kobam, ya kan? Kobam apa? Mabok maksudnya, biasa anak zaman now suka balik-balikin kata gitu kan ya. Nah jadi dia tuh lagi sembunyi di sana dan kebetulan dia kejebak gak bisa keluar karena cowok-cowok itu nungguin di luar. Jadi mungkin daripada gabut kali ya dan daripada takut, jadi dia kayak coba buat memindai tempat tersebut. Rumah itu udah tua, usang, pokoknya udah kayak gak keurus gitu. Dan tiba-tiba Clary ini menemukan sebuah kotak, ya kan? Dan karena kepo, ini Clary kepoan kayak apa ya, kalau nggak kepo nggak seru ceritanya, ya kan? Dan karena Clary kepo, dia coba buat buka si kotak tersebut, dan ternyata dia ini menemukan satu set permainan atau alat permainan game kayak gitu. Nah penasaran, jadi si Clary ini coba kayak nyari tahu gini ini apaan gitu ya. Dan ternyata di atas kotaknya itu ada semacam tulisan kayak disclaimer gitu mungkin ya, kayak tulisan bahwa ini tuh apa gitu. Dan ternyata itu adalah sebuah game yang berjudul atau bernama game yang bernama The Myth. Nah, game apa sih? Ya, ceritanya kayak gini nih, disclaimer ya. The Myth. Selesaikan setiap misi sebagai dewa atau dewi Yunani yang kamu pilih. Dengan alat pindai wajah dan tubuh, rasakan sensasi berbeda di dalam game dengan wajah dan tubuhmu sendiri. Dor. Coba deh kalau misalkan ada di game kayak gitu yang pakai alat pindai dan bikin pakai tubuh kita sendiri, pasti kan kayak keren banget gitu ya. Wah, aku main PUBG dengan fisik aku. PUBG ya kan. Ini bukan game kayak PUBG. Oke, next ya. Nah, akhirnya Clary ini mencoba permainan tersebut gitu ya. Dia memindai dirinya sendiri gitu kan ya, dan kemudian dia login ke dalam game dan dia menyelesaikan misi pertama di dalam game tersebut. Kebetulan di game tersebut dia ini memilih karakter Dewi Aphrodite gitu kan ya. Dan misi pertamanya itu berkaitan dengan yang namanya perang Troya kayak gitu ya kan. Beneran loh, aku baca ini tuh kayak nge-review materi sejarah peminatan, sumpah dah ya kan, karena aku dulu ngajarin ini gitu. Jadi kayak aku baca ini tuh kayak sembari review ulang, makanya aku suka novel ya kan, sambil hiburan sambil belajar ya kan. Oke, next ya. Nah jadi di misi pertama ternyata Clary ini berhasil, dan kemudian ketika dia next level ya. Ketika dia next level atau dia masuk ke level kedua, tiba-tiba aja Clary ini tersodot ke dalam dunia game, dan dia ini tiba-tiba mendarat di sebuah kamar yang di sana itu udah ada cowok ganteng nungguin. Ternyata cowok itu adalah dewa Adonis, dewa tertampan di mitologi Yunani. Nah, setelah dia mendarat di sana, dia ini ada something moment bersama dewa Adonis ini. Something momennya apa? Aku nggak akan nge-spill, biar langsung kalian baca aja, soalnya mulai menarik nih ceritanya gitu kan. Nah, akhirnya ada something moment ini, dia bisa menyelesaikan misi tersebut gitu kan, dan ternyata terungkaplah bahwa dewa yang menjadi dewa Adonis ini ternyata dia ini sama-sama player, dalam artian sama-sama pemain, sama kayak si Clary, dan namanya ini adalah Leon. Nah, dari sinilah Clary dan juga Leon bekerja sama untuk menaklukkan setiap misi yang ada di dalam game tersebut. Nah, kira-kira apakah Clary dan juga Leon berhasil menaklukkan setiap misi dalam game The Myth ini? Mengingat mereka ini cuma punya 3 nyawa di game tersebut. Dan apakah ada something moment lagi antara Clary dan juga Leon? Mengingat lagi Clary adalah perempuan dan juga Leon adalah seorang laki-laki. Masa sih ya mereka kejebak dalam dunia game tapi nggak ada something gitu ya. Somethingnya apa dia udah baca aja somethingnya apa gitu. Aduh maaf tadi kegeduk ya, kameranya juga kegeduk ya kan. Nah jadi kalau kalian kepo ya sama ceritanya, langsung aja kalian baca ceritanya Cindy Chan yang berjudul Love in the Game. Boleh kalian mau versi Indonesia atau versi Inggris, terserah, sama aja kok, penulisnya juga sama ya kan. Jadi kalian bisa langsung choose ke good novel ya. Dan karena apa ya, cerita ini tuh
bener-bener kayak bikin aku tegang aja setiap baca babnya. Ini kan yang namanya lagi naklukin misi ya, dia lagi di dalam game. Kita aja kalau lagi main game sendiri gitu kan kadang suka deg-degan sendiri gitu kan. Nah itu juga sama kok sensasinya gitu. Baca ini tuh kayak aku tuh kayak ngerasa jadi Clary. Oh my god. Ya kan, jadi aku tuh kayak ikut di sana gitu. Aku tuh deg-degan aja ketika dia menyelesaikan misinya, kayak aduh dia mati nggak ya, Clary mati nggak ya, Leon mati nggak ya, kan takut gitu. Dan biasanya aku baca ini tuh sebelum tidur gitu, jadi kayak dongeng guys. Nah oke teman-teman, kalau misalnya kalian penasaran dengan cerita Love in a Game, udah langsung cus aja ke Good Novel ya. Oke deh teman-teman Ucup, itu dia 3 novel fantasi di Good Novel yang aku bahas di video kali ini. Mungkin kedepannya aku bisa bahas novel-novel yang lain atau mau bahas novel fantasi juga kali ya. Karena kan novel fantasi itu gak cuma 3, banyak banget yang ada di Good Novel kayak gitu. Dan mungkin di sini ada teman-teman autor yang nonton atau pembaca yang pengen ngerekomendasiin novelnya untuk aku review dan aku baca. Boleh banget kalian tinggal komen aja di kolom komentar, atau kalian bisa DM aja di Instagram aku @didaprasetya. Bukan ke sana ya. Takutnya kalau ke sana malah jadi kelelep chatnya gitu ya. Jadi kalian boleh follow aja Instagram aku dan DM di sana di @mayunice.valley. Jadi kalian bisa langsung aja DM di Instagramnya Mayunice ya. Nah oke deh, kalau kayak gitu informasinya cukup sekian ya kan, video reviewnya juga cukup sekian. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini gitu. Dan juga aku mau minta maaf kalau misalkan video ini kurang memuaskan juga, atau ada salah-salah kata dari aku minta maaf. Karena jujur aja aku baru pertama kali bikin konten nge-review novel kayak gitu ya. Dan semoga aja sih puas sih sama video ini. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada 3 author kece ya kan. Terima kasih Kak Alia, Kak Angelisius, dan juga Kak Cindy yang telah mengizinkan aku untuk mereview novel-novel kalian. Semoga novel kalian sukses terus dan banyak yang baca. Harusnya banyak yang baca karena novelnya keren, sumpah. Ini kalau kalian nggak baca gimana ya, pokoknya keren lah ya intinya ya. Oke deh, kalau kayak gitu mungkin aku cukupkan sekian videonya. Terima kasih banyak sekali lagi. Aku udah ngomong terima kasih berapa kali ya, ya udahlah nggak apa-apa ya. Aku mau ngucapin terima kasih banyak, dan jangan lupa videonya di like, di komen ya kan, dan juga subscribe channel ini. Boleh banget kalau kalian mau share video ini ke teman-teman kalian. Iya, aku sangat senang sekali ya kan. Kalau kayak gitu aku tutup saja untuk video konten kali ini, dan juga sampai jumpa di konten aku berikutnya. Semoga kalau aku bikin konten review juga aku bisa lebih baik lagi dari sekarang. Kalau kayak gitu terima kasih banyak dan see you, bye bye. It's 5:50 something and I feel so empty inside.